Saudaraku, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah mengajari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang arti cinta sejati, yang mendidik Nabi Ismail alaihissalam untuk taat bahkan di ambang kematiannya, dan yang hingga hari ini masih mendidik hati kita yang sering lalai, keras, dan enggan untuk ikhlas. Kita bersyukur bukan karena hidup kita tanpa luka, tapi karena dalam setiap luka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hadir membawa cahaya. Kita bersyukur bukan karena kita selalu kuat, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah pergi saat kita terjatuh. Dan saudaraku, Idul Adha ini adalah anugerah yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita umur, memberi kita kesempatan, dan memanggil kita untuk kembali pulang ke hati yang bersih. Selawat serta salam tak henti-hentinya tercurah limpahkan kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang guru jiwa yang hidupnya adalah kitab yang berjalan, yang lisannya tak pernah berdusta, yang hatinya tak pernah menyimpan dendam, dan yang air matanya tumpah hanya untuk umatnya. Beliau tidak pernah membalas kebencian dengan kebencian, namun dengan doa. Beliau tidak membalas caci maki dengan kemarahan, tapi dengan kasih sayang. Maka saudaraku, jika kita mengaku sebagai umatnya, janganlah kita warisi sekedar sunnah lahiriah semata, tapi mari warisilah akhlak beliau yang lemah lembut, luas, dan penuh dengan kasih sayang. Semoga selawat ini tidak hanya sampai ke langit, tapi juga sampai ke hati kita, dan menjadikan kita hamba yang lembut, sabar, dan siap menyembelih semua penyakit hati, sebagaimana Ibrahim alaihissalam menyembelih segala cinta dunia demi Tuhannya. Jemaah salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini bumi menyambut gema takbir yang menggetarkan. Suara takbir bukan hanya memanggil telinga, tapi harus mengguncang hati, karena sesungguhnya Idul Adha bukan sekedar hari raya. Ia adalah panggilan untuk bermuhasabah diri, menyembelih ego, dan menajamkan iman. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, kita sering lupa bahwa kita sedang berjalan menuju kematian. Kita sibuk membangun rumah di dunia, padahal saudaraku, tanah yang akan kita tinggali nantinya hanya sebidang liang lahat. Kita rajin menyisihkan gaji untuk liburan, tapi enggan menyisihkan waktu untuk bertaubat. Maka Idul Adha datang bukan hanya membawa pisau, tapi membawa cermin untuk melihat hati kita yang mungkin mulai tumpul, kotor, bahkan membeku. Inilah hari raya yang bukan hanya untuk merayakan daging, tapi untuk menghidupkan hati. Bukan hanya tentang sapi dan kambing yang disembelih, tapi tentang apa yang telah kita sembelih dari diri kita sendiri. Kesombongan, kedengkian, kekikiran, dan juga keputusasaan. Maka saudaraku, pada hari ini izinkan saya mengajak kita semua, mari kita duduk sejenak di pelataran jiwa. Mari kita buka lembaran hati kita masing-masing. Tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita benar-benar berkorban? Sebab Idul Adha sejatinya bukan soal perayaan, tapi pembuktian. Dan agar kurban kita diterima, kita harus berani menyembelih bukan hanya hewan kurban, tapi juga 5 penyakit hati yang mungkin selama ini bersembunyi di diri kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. 5 hati yang perlu kita belah di momentum Idul Adha ini adalah yang pertama, membelah hati yang terlalu cinta dunia. Kita semua butuh dunia, butuh makan, pakaian, rumah, kendaraan, pekerjaan. Tapi yang berbahaya saudaraku adalah saat hati kita terlalu cinta pada dunia. Idul Adha hadir bukan sekedar untuk menyembelih hewan, tapi juga menyembelih cinta dunia yang sudah terlalu kuat mencengkram hati. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diuji bukan dengan harta atau jabatan, tapi dengan sesuatu yang paling beliau cintai, anak kandungnya sendiri Ismail alaihissalam. Namun karena cintanya kepada Allah lebih besar, beliau rela melepaskan semuanya. Inilah makna kurban yang sesungguhnya, yakni berani meletakkan Allah di atas segalanya, bahkan di atas apa yang paling kita sayangi. Dalam kehidupan kita sekarang, cinta dunia yang berlebihan bisa terlihat dari cara kita bekerja. Ada yang bekerja siang malam tapi salat dilupakan. Ada yang sibuk menumpuk harta tapi lupa sedekah. Bahkan tak sedikit orang yang menipu, korupsi, atau menghalalkan segala cara hanya demi uang. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kita begitu sibuk mengejar angka, harta, jabatan, pengikut, gelar, status, tanpa sadar kesibukan itu telah melalaikan kita dari tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi. Kita menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengejar apa yang tampak, harta, prestis, jabatan, pujian manusia. Kita merasa bangga ketika lebih dari orang lain, lupa bahwa semua itu tidak pernah menjadi tujuan akhir. Dan yang lebih menyedihkan lagi saudaraku, kita tidak lalai karena dosa besar, tapi kita lalai karena kesibukan dunia yang kita anggap wajar. Tanpa sadar hati kita menjadi kosong dari Allah, dan waktu kita habis dalam perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Semua kesibukan itu akan berhenti bukan karena kita puas, tapi karena kita menemui kematian. Dan saat tubuh telah terbujur kaku, dibawa ke pemakaman, dimasukkan ke dalam liang lahat, barulah perlombaan dunia itu berakhir. Tapi bukan berakhir karena kemenangan, melainkan dimulai dengan hisab dan penyesalan. Maka Idul Adha kali ini mari kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita berkurban bukan hanya kambing atau sapi, tapi juga ego dan cinta dunia yang berlebihan. Mari kita mulai dari hal yang kecil, kurangi keserakahan, tingkatkan volume kuantitas dan kualitas ibadah kita, perbanyak sedekah, serta luangkan waktu untuk keluarga kita. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, membelah hati yang penuh dendam dan kebencian. Kita seringkali mudah tersinggung tapi sulit memaafkan. Sekali orang menyakiti kita, rasa benci bisa menetap lama di dalam hati. Padahal hidup dengan membawa dendam hanya akan membuat hati kita terasa berat, pikiran kita menjadi gelap, dan keberkahan hidup menjauh. Idul Adha adalah waktu yang tepat untuk melepaskan semua itu. Jika hewan saja bisa kita sembelih demi Allah, mengapa hati yang penuh kebencian tidak bisa kita sembelih demi kebaikan dan kedamaian kita? Mungkin di antara kita ada yang sudah bertahun-tahun tidak saling sapa dengan tetangga, saudara, atau bahkan dengan orang tua sendiri, hanya karena masalah yang sepele, masalah warisan misalnya, salah paham, atau ucapan yang melukai. Padahal saudaraku, jika kita mati hari ini, tidak akan berguna permusuhan itu.
Maka momen Idul Adha adalah waktu terbaik untuk meleburkan hati kita, bukan hanya menyembelih hewan, tapi juga menyembelih dendam yang menyumbat jalan kasih sayang di antara kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf, perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ayat ini memerintahkan kita agar lapang dada dan memaafkan kesalahan orang lain. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa memaafkan adalah jalan untuk menciptakan masyarakat yang rukun, bukan sekedar sikap pribadi semata, tapi prinsip hidup sosial yang membawa kepada rahmat. Jika saat ini kita masih menyimpan benci, dendam, serta permusuhan di antara kita, maka sungguh rahmat Allah akan sulit turun dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat. Mari kita manfaatkan momentum Idul Adha ini dengan melakukan satu langkah nyata, yakni hubungi kembali orang yang pernah menyakiti atau orang yang pernah kita sakiti. Ucapkanlah maaf atau terima maaf, jangan ditunda, karena bisa jadi menyembelih kebencian itu jauh lebih sulit daripada menyembelih hewan kurban. Namun ketahuilah sesungguhnya ganjarannya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, membelah hati yang pelit dan kikir. Banyak orang bekerja siang dan malam, banting tulang mencari rezeki, mengumpulkan harta, berinvestasi di mana-mana. Akan tetapi ketika diminta berkorban, membantu fakir miskin, atau menolong orang yang sedang kesusahan, menolong saudara kita di Palestina yang dizolimi, beratnya bukan main. Padahal saudaraku, kebaikan sejati tidak bisa dicapai hanya dengan ucapan atau niat baik semata. Harus ada pengorbanan nyata, terutama pada sesuatu yang kita cintai, yaitu harta. Idul Adha datang untuk melatih kita agar tidak diperbudak oleh harta, tapi justru menjadikan harta sebagai jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahwa ayat ini adalah sebuah ujian jiwa. Allah ingin tahu apakah kita lebih mencintainya daripada harta yang kita kumpulkan. Jika kita mampu menginfakkan sesuatu yang sangat kita cintai, itu adalah bukti bahwa kita sedang melampaui ujian cinta dunia. Untuk itu jamaah sekalian, mari kita belah hati yang masih pelit dan kikir dalam beramal. Idul Adha ini bukan cuma soal menyembelih kambing atau sapi, tapi juga menyembelih rasa kikir yang selama ini membuat kita lupa bahwa harta itu hanyalah titipan, dan suatu saat nanti titipan itu akan diambil oleh yang punya, yaitu Allah sang pemilik segalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, yang keempat yaitu membelah hati yang tak sabar dan tak rela pada takdir Allah. Dalam hidup ini tidak semua berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita diuji dengan kehilangan, sakit, gagal, atau mungkin doa-doa yang belum juga terkabul. Maka saat itulah banyak hati yang goyah. Kita mulai bertanya-tanya, kenapa harus saya? Kenapa hidup saya begini? Dan bahkan sampai merasa kecewa kepada Allah. Padahal Idul Adha mengajarkan kepada kita untuk belajar menerima dan ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan, walaupun itu terasa pahit. Coba kita bayangkan, bagaimana jika kita berada di posisi Nabi Ibrahim alaihissalam yang diminta menyembelih anaknya sendiri, atau berada di posisi Nabi Ismail alaihissalam yang dengan tenang menerima takdir itu. Keduanya tidak mengeluh, tidak protes, bahkan tidak menawar perintah Allah.
mereka patuh dengan hati yang penuh sabar dan lapang dada. Ini bukan kisah dongeng. Ini pelajaran besar bagi kita yang kadang baru diuji sedikit saja sudah merasa hidup ini tak adil. Sungguh menakjubkan apa yang diucapkan oleh Ismail kecil alaihissalam yang dia abadikan dalam Al-Quran. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ucapan Nabi Ismail alaihissalam ini adalah puncak dari keimanan seorang anak muda. Ia bukan hanya sabar, tapi juga ikhlas dan sepenuhnya percaya bahwa perintah Allah pasti mengandung kebaikan. Walaupun manusia pada saat itu belum bisa memahaminya. Ar-Raghib Al-Asfahani bahkan menyebut ini sebagai bentuk sabar tingkat tinggi yang lahir dari cinta kepada Allah, bukan sekedar ketabahan biasa. Maka saat Idul Adha ini, mari kita belah hati kita yang masih suka mengeluh, hati yang belum rela atas takdir. Mungkin kita tidak diminta menyembelih anak, tapi kita diminta menyembelih rasa kecewa dan putus asa. Kita diminta menguatkan diri saat gagal, saat kehilangan pekerjaan, atau saat rumah tangga kita diuji. Karena justru di situlah letak penghambaan kita yang sejati, ridha dan sabar menerima apapun yang Allah tetapkan atas kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir yaitu membelah hati yang lupa akhirat dan malas beramal. Banyak di antara kita terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa bahwa hidup ini punya tujuan yang lebih besar, yaitu akhirat. Kita sibuk kerja pagi sore, bangun rumah, cari proyek, urus usaha, tapi lupa memperbaiki salat, menunda sedekah, atau mungkin merasa belum sempat membaca Al-Quran. Padahal saudaraku, semua kesibukan itu akan selesai saat nafas kita telah berhenti. Maka di hari Idul Adha yang mulia ini, mari kita bangunkan hati kita yang masih tertidur, diri kita yang masih lalai. Kita belah hati kita yang masih lupa pada akhirat. Ibadah kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tapi latihan menanam amal untuk kehidupan yang abadi. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai ke langit, akan tetapi keikhlasan, ketakwaan, dan amal kitalah yang akan naik ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah lagi menunda-nunda berbuat baik. Jangan menunggu nanti kalau kita sudah tua, nanti kalau sudah tidak sibuk, nanti kalau sudah pensiun, dan nanti yang lainnya. Karena sesungguhnya maut dan kematian tak pernah mengenal kata nanti. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Idul Adha di tahun ini menjadi Idul Adha terbaik kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang beruntung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina kama allafta bainal muhajirin wal ansar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Rabb, inilah kami di padang kehidupan yang penuh debu dan luka. Kami datang kepadamu dengan membawa hati yang belum seutuhnya bersih, dengan iman yang kadang goyah, dan cinta yang belum selesai kami letakkan di tempat yang seharusnya. Kami mohon ya Rabb, lembutkanlah hati kami yang masih keras, yang masih sulit taat, sulit sabar, dan terlalu cinta dunia. Ya Allah, lembutkanlah hati kami yang masih menyimpan dendam, yang penuh prasangka dan sulit memaafkan. Kami tahu ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maka ajari kami untuk memaafkan saudara kami sebagaimana Engkau mengampuni kami meskipun kami sering mengulang dosa yang sama. Belahlah hati kami yang masih enggan memberi, yang masih pelit terhadap harta, waktu, dan kasih sayang, padahal kami tahu ya Allah semua itu milik-Mu sejak awal. Ya Rabb, berilah kami kekuatan seperti Ibrahim yang rela meletakkan cintanya di atas ketaatan. Berilah kami kesabaran seperti Ismail yang rela menjadi persembahan tanpa keluh. Sembuhkanlah kami dari ketidaksabaran, dari protes terhadap takdir, dan dari hati yang tak rela menjalani apa yang Engkau tetapkan. Ajari kami ikhlas ya Allah meskipun itu berat. Ajari kami ridha meskipun kami tahu itu tak mudah. Ya Allah ya Rabb, jangan biarkan kami jadi hamba yang melupakan akhirat. Jangan biarkan kami sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa kubur kami telah disiapkan. Jadikan setiap amal kami, setiap kurban kami, setiap air mata kami sebagai bukti bahwa kami sedang menuju kepadamu ya Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Ya Allah, bila ini adalah Idul Adha terakhir bagi kami, maka jadikan ia yang terbaik. Jika Engkau masih memberikan umur, maka jadikanlah kami insan yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alas bersama orangnya untuk dikumpul di pinggir